Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyuz al-Islamiyyati ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wa qad ruwiya an Abi Razin al-Uqayli قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء قال أبو القاسم العماء ممدود وهو السحاب والعمى مقصور الظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله، berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyuz al-Islamiyyah al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah, wa qad ruwiya an Abi Razin al-Uqayli qala, diriwayatkan dari Abi Razin al-Uqayli, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna tabaraka ta'ala qabla an yakhluqas samawati wal arda, di manakah Tuhan kita Allah tabaraka ta'ala sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Qala kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa'. Berkata Nabi yang mulia SAW, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala kana fi ama. Ama, berkata Abul Qasim, bisa bermakna kalau dibaca panjang mamdud, maknanya adalah as-sahab, adalah Allah di atas as-sahab. As-sahab diartikan adalah awan. Kalau dibaca fi aman, al-ama maksur maknanya al-zulmah, adalah Allah SWT dalam al-zulmah. Zulmah maknanya adalah kegelapan alam pikir manusia di mana mereka tidak mengetahui tentang sesuatu perkara. Itu maknanya al-zulmah. Jadi jika dibaca fi ama'in bil maddi, maka Allah di atas awan. Jika dibaca pendek fi aman, Allah dalam keadaan tidak diketahui oleh akal manusia di mana dia berada. Kana fi ama ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Ma fawqahu hawa, ya, tidak ada di atas awan ini apapun juga. Wa ma tahtahu hawa, dan tidak ada di bawahnya apapun juga. Belum ada langit, belum ada bumi. Ya, kalau kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah 'arsy Allah di atas air. Ini adalah nama-nama yang kita tidak mengetahui apa hakikatnya. Kita menerima dan mengatakan, ya, sebagaimana apa dikatakan Tuhan kita Jalla fi'ula. Maka dikatakan dalam riwayat ini, dan riwayat ini dikatakan Imam Ahmad, ya, dan Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabrani, ya, dan lain-lainnya dari jalan Atha bin Waqi' bin Hadas dari Abi Razin al-Uqayli. Dan hadis ini diperbincangkan pada perawi yang bernama Waqi' bin Hadas. Sebagian daripada para pengkritis hadis mengatakan dia majhul, tak dikenal sebagai pembawa hadis karena riwayatnya sedikit. Namun hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hibban, mensahihkannya Imam Hakim, menghasankannya Tirmidzi pun demikian, dan Dzahabi. Ya, maka hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit bumi dalam keadaan tak diketahui oleh manusia keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi dhulmah. Ya. Naam. وقد روي الحديث بالمد والقصر فمن رواه بالمد فمعناه عنده كان في عماء سحاب ما تحته هواء ولا فوقه هواء والهاء راجعة على العماء. Ya, diriwayatkan hadis ini dengan kata-kata ama bil maddi wal ama bil qasri, dua riwayatnya. Panjang amaun atau aman.
Barang siapa yang meriwayatkan hadis dengan riwayat ama, maka maknanya adalah fi sahabin. Fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala, di atas. Sebagaimana Allah mengatakan amintum man fis sama an yakhsifa bikumul ardha, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di atas, fis sama fil ulu, di atas atau di atas langit. Karena Allah tidak akan mungkin diliputi makhluk, tidak mungkin di bawah makhluk, mustahil. Dan dalam bahasa fi bisa bermakna ala. Contohnya Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di permukaan bumi. Fi manakibiha, bukan dalam bumi tapi di atas permukaannya. Bagaimana kata Fir'aun kepada tukang sihirnya, thumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli, kemudian aku akan menyalib kalian wahai para tukang sihir, sihirku yang masuk mengikuti agama Musa, akan kusalib kalian fi judhu'in nakhli. Bukan makna dalam pohon kurma tapi di atas pohon kurma. Maka makna fi ama maknanya ala ama, ala sahab, di atas awan. Awan apa? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Ya. Ma tahtahu hawa, di bawah awan itu tak ada apapun juga. Ya. Hawa bisa diartikan udara atau tak ada sesuatu padanya. Tidak ada apapun juga. Wala fawqahu hawa, tidak ada pula di atas dari awan ini hawa, sesuatu. Tak ada. Ya. Wal ha raji'atun 'alal ama. Ma fawqahu atau ma tahtahu hanya kembali kepada ama. Tak ada di atas awannya apapun, di bawahnya tak ada apapun. Naam. Wa man rawahu bil qasri fa ma'nahu 'indahu kana fi ama Fi aman. Fi aman an khalqi li'annahu man 'amiya an Min syai'in amiya. li'annahu min 'amiya an syai'in faqad adlama anhu. Dan sebagian meriwayatkan dengan aman, bukan ama tapi aman. Kana fi aman an khalqihi, maksudnya dalam keadaan tidak diketahui, gelap bagi makhluk, tak tahu di mana dia. Karena Allah belum menciptakan langit bumi. Ya. Li'annahu min 'ami an syai'in, li'annahu man 'ami an syai'in faqad adlama anhu. Karena barang siapa, dalam bahasa Arab ami an syai'in maknanya dia tidak, gelap baginya sesuatu, tidak diketahuinya. Dalam definisi yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan langit dan bumi, kita tidak mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tidak menyebutkan di mana. Sebelum dia menciptakan apapun juga, sebelum dia menciptakan langit, bumi, tempat, makhluk. Naam. Qala Sunaid bi sanadihi an Mujahid qala inna bainal arsi wa bainal malaikati la 70 hijaban, hijabun min nurin wa hijabun min dhulmah. Berkata Sunaid dengan sanadnya dari Mujahid, dia berkata inna bainal arsi wa bainal malaika, antara arasy Allah SWT dan malaikat-malaikat, maksudnya malaikat-malaikat yang membawa arasy, la 70 hijaban, ada 70 hijab. Hijabun min nur wa hijabun min dhulmah. Ya, hijab dari cahaya dan hijab dari kegelapan. Ya. Di bawah arsy ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan dipikul arsy Tuhanmu pada saat itu oleh 8 malaikat. Naam. وروى أيضا سنيد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة 500 عام وما بين السماء مسيرة 500 عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام 500 عام والعرس على الماء والله سبحانه وتعالى على العرس ويعلم أعمالكم. Dan
diriwayatkan juga dan Sunaid juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Dan di antara setiap langit ke langit yang lain juga perjalanan 500 tahun. Ya, antara langit ke-7, karena langit jumlahnya 7. Antara langit yang satu dan langit yang kedua 500 tahun. Antara bumi dan langit pertama 500 tahun. Antara setiap langit 500 tahun. Di atas antara langit yang ke-7 ke kursi Allah Subhanahu wa taala perjalanan 500 tahun pula. Dan kursi dalam bahasa Arab bukan kursi dalam bahasa Indonesia. Kursi dalam bahasa Arab adalah maudhi'u qadamil malik, tempat raja meletakkan kakinya di bawah singgasana. Itu kursi. Ya. Adapun singgasana arsy. Antara langit ke-7 dan kursi Allah Subhanahu wa taala perjalanan 500 tahun pula. Wal arsyu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. Tak tahu kita bagaimana hakikatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'anil arsy, 'alal arsy, dan Allah di atas arsy-Nya. Wa ya'lamu a'malakum, meski dia maha tinggi di atas arsy, dia mengetahui amalan-amalan kalian. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, tentulah perkataan Ibnu Mas'ud ini perkara yang tak dapat dikatakan dengan logika. Karena itu ulama mengatakan perkataan semacam ini memiliki hukum marfu' dari Nabi SAW. Karena itu adalah merupakan suatu perkara yang tidak akan dapat diketahui dengan logika dari wahyu. Karena itulah walaupun dia perkataan Mas'ud dihukumi ini datang daripada Nabi SAW. Menunjukkan betapa tingginya ya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Bumi dan langit pertama berapa tahun? Perjalanan 500. Antara tiap langit 500. Langit ke-7 dan kursi 500. Ya, di atasnya air, di atas air arsy. Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala bersemayam sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah Ahlussunnah, akidah para sahabat, akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang menyelisih Allah di atas arsy adalah kaum Jahmiyah, Ahlul Kalam. Ya. Naam. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إنه فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Berkata Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, sesungguhnya Allah di atas arsy, tapi tak ada yang tersembunyi baginya apapun dari apa yang kalian lakukan. Sekecil apapun kita berbuat dari keburukan tak tersembunyi bagi Allah, Allah mengetahuinya. Sekecil apapun kebaikan Allah mengetahuinya, menghitungnya. Naam. Qala Abu Qasim yuridu fawqa al-arsy. Naam. Jadi kata Ibnu Mas'ud, innahu fawqal arsy, Allah di atas arsy. Ini perkataan sahabat. Perkataan Allah pun demikian, perkataan nabinya demikian, perkataan sahabat pun demikian. Mana yang mau kita pilih? Perkataan Nabi, para sahabat, ya, perkataan Imam 4 atau perkataan Ahlul Kalam yang datang belakangan? Qala Abu Qasim yuridu fawqal arsy, maksudnya kata Abu Qasim Allah di atas arsy, kata Ibnu Mas'ud. Naam. Li'anna al-arsy akhirul makhluqat, laysa fawqahu makhluq. Wallahu ta'ala 'ala al-makhluqati duna takyifin wala mumasatin. Naam. Jadi kata Abu Qasim, jadi Allah di atas arsy, dan arsy adalah akhir daripada makhluk. Makhluk maksudnya adalah apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tertinggi adalah arsy. Dialah akhir daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun besarnya arsy luar biasa. Ya. Nabi memberikan perumpamaan perbandingan antara kursi Allah dan langit bumi. Padang pasir yang luas dialah kursi. Campakkan lempengan uang dirham atau dinar, itulah langit dan bumi. Ya, uang benggol, dinar, dirham, campakkan di padang pasir. Atau halaqah. Halaqah adalah merupakan semacam besi bulat yang untuk menyambungkan baju-baju besi ketika berperang antara tangan, ya, ke pangkal lengan, itu ada halaqah. Besi bulat, itulah yang digunakan untuk
mengikat baju-baju perang, campakkan ke padang pasir, yang halaqah inilah dia langit dan bumi serta isinya semua. Langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Bayangkanlah sampai sekarang aja masih muskil bagi orang tentang cakrawala yang di bawah langit pertama saja sudah luar biasa, manusia kebingungan. Mereka lihat betapa luasnya cakrawala di bawah langit pertama. Ya, galaksi bukan hanya satu, bukan dua, miliaran jumlah galaksi. Ya, miliaran jumlah matahari yang lebih besar daripada matahari, beratus kali. Luasnya hanya Allah yang tahu. Was-sama'i dzatil hubuk, dan langit yang memiliki galaksi bintang-bintang, satu sama lain saling berhubungan, beriringan. Kalau satu gugur, gugur semuanya. Karena gaya gravitasi saling tarik menarik membuat mereka eksis. Satu jatuh, jatuh semuanya. Itulah hari kiamat. Ya, subhanallah, menunjukkan betapa besarnya itu semua masih di bawah langit pertama. Dan langit adalah merupakan bangunan ya Allah SWT ciptakan bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang kau lihat. Di sana ada penghuni-penghuninya. Setiap langit ada penghuninya. Siapa penghuninya? Para malaikat-malaikat Allah. Nanti dalam hadis-hadis yang mungkin telah pernah kita bahas atau akan kita bahas kembali, ketika padang mahsyar dibentangkan Allah SWT, bumi ini dilipat, digulung kemudian dibentangkan, kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari kami gantikan bumi dengan bumi, wassamawat, kami gantikan langit dengan langit, wa barazu lillahil wahidil qahar, kami akan berdirikan mereka di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Ya, bukan sehari mereka berdiri di padang mahsyar. Subhanallah. Ya, nanti ketika datang sidang, datanglah seluruh malaikat-malaikat dari langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, mengintari seluruh makhluk. Subhanallah. Dan datanglah Allah Jalla fi'ula untuk memulai persidangan. Kata Allah, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu kiamat ketika Allah datang bi dhulalim minal ghamam? Ketika Allah datang, di sana ada awan, Allah di atas awan. Ya, kemudian dengan rombongan para malaikat-malaikat. Ini menunjukkan nanti mereka akan turun di padang mahsyar. Jadi langit itu ada penghuninya. Ya, mau ke langit? Siapa mau ke langit? Ada yang mau? Semua nanti kalau kau beriman akan melewati langit. Tapi ruhnya, dari mana kita tahu? Nabi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, dari jalur sahabat Bara bin Azib, ruh orang mukmin itu ketika baru sebentar dicabut dari jasadnya, diambil oleh malaikat maut, direbut oleh malaikat-malaikat rahmat, membawa kafan dari surga, dibungkuslah ruhin dalam kafan dari surga, keluar harum yang luar biasa memenuhi antara langit dan bumi, dibawalah ke atas. Karena itulah Nabi mengatakan, innar ruha idza qubidat tabi'ahal basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Karena itulah kadang-kadang ketika orang meninggal matanya terbuka ke atas. Rasulullah ketika menutup mata Uthman bin Maz'un, kata Nabi, sesungguhnya ruh itu ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Di mana roh ini dibawa malaikat-malaikat? Ke atas, ke langit. Semua malaikat sebelum langit pertama bertanya, ini roh siapa? Wangi harum. Dikatakan roh si fulan bin fulan dengan nama yang paling terbaik di bumi. Kemudian dibukakanlah pintu langit pertama, masuk ke dalam langit pertama. Semua malaikat-malaikat langit pertama mengelulukannya, memujinya, bertanya, ini roh siapa? Harum. Terus sampai langit ketujuh. Kemudian setelah itu Allah katakan, an sadaqa abdi, inilah hambaku yang jujur, yang beriman denganku. Kembalikan dia ke dalam jasadnya, dikembalikanlah ke dalam jasadnya. Didudukkanlah dalam alam kuburnya. Datanglah dua malaikat, Mungkar, Nakir, hitam, biru, bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang telah diutus kepadamu? Apa ilmumu? Ini untuk orang mukmin. Mau ke langit? Siapa mau cepat? Dan hadis ini sahih oleh Syalbani rahimahullah.
Bagaimana ruh orang-orang kafir, orang-orang munafik? Memang dibawa juga, baru lepas sebentar dibungkus oleh malaikat-malaikat azab dengan kapan yang busuk dari neraka, yatan billah. Roh tersebut dibawa, mau dibawa ke atas langit, tapi langit tak membuka pintunya. Malaikat-malaikat di bawah langit mencium bau busuk, bertanya, ini ruh siapa? Sungguh bau busuk mengganggu kami. Dikatakanlah ruh si fulan bin fulan. Langit pun tak dibukakan, dicampakkan, dikembalikan ke dalam jasadnya. Maka Nabi membacakan sepotong ayat. Ya, wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', bagaikan dicampakkan dari langit. Subhanallah. Faka'annama kharra minas sama', atau takhtafuhu at-tayr, atau disambar burung, atau tahwi bihir rih ila makanin sahik, atau dihembus angin ke tempat yang jauh. Orang-orang kafir tak naik ke atas langit. Ya, tak dibukakan untuk mereka pintu langit, sebagaimana tak akan mungkin dibukakan untuk mereka pintu surga. Ya, kata Allah, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tak mungkin masuk surga kecuali kalau bisa unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau unta bisa masuk lubang jarum, bisalah mereka masuk ke surga. Ini adalah permisalan sesuatu hal yang mustahil. Tak akan mungkin unta bisa masuk dalam lubang jarum. Maka tak mungkin mereka bisa masuk ke dalam surga. Ada yang mau ke langit? Enggak mau antum? Maulah. Subhanallah. Hari terindah adalah ketika mukmin meninggalkan bumi yang fana ini, bumi yang banyak dalamnya kotoran ini, berjumpa dengan Tuhannya. Cuma kita dilarang minta mati, itu aja. Apa dunia ini semua? Kotoran. Keindahannya bercampur dengan kotoran. Kenikmatannya semu. Ya. Subhanallah. Itu yang dinantikan oleh orang-orang beriman. Kata Umar, kalau Allah bukan karena ada qiyamul lail, kalau Allah bukan karena ada sahabat-sahabat sejati yang saleh, yang senantiasa mereka memilah perkataan, mereka saring sebagaimana kalian menyaring kurma-kurma kalian, memisahkan antara yang buruk dan yang baik, pastilah aku tak akan betah lagi tinggal di dunia ini. Umar betah hanya karena dua hal, qiyamul lail, sahabat-sahabat saleh. Gimana? Mau ke langit? Daripada dicampakkan dari langit, ya, enak soal tuh. Hah? Nah. Wallahu ta'ala 'alal makhluqat. Ya, ini bukan. Laisa. Nah. Taib. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, li'anna al-arsya akhir makhluqat. Jadi Allah di atas aras, dan aras adalah makhluk yang terakhir. Laisa fawqahu makhluk. Tidak ada di atas aras makhluk. Jadi tatkala kau mengatakan Allah di atas aras bersemayam, bukanlah maknanya sebagaimana dipahami oleh orang-orang ahlu kalam. Kalau kau katakan Allah di atas aras, berarti Allah diliputi tempat. Siapa yang mengatakan ada tempat di atas aras? Di atas aras tak ada yang namanya makhluk. Di benak mereka, kalau kau katakan Allah di atas aras, berarti Allah diliputi tempat. Diliputi oleh aras. Siapa yang mengatakan Allah diliputi aras? Siapa yang mengatakan Allah diliputi tempat? Ya. Di atas aras tak ada apapun juga. Yang ada hanya Al-Khaliq, Allah Jalla wa'ala. Terkala kita mengatakan Allah di atas aras, bukan kita mengatakan Allah diliputi tempat, tak pernah. Ya. Allah Ta'ala alal makhluqat, Allah di atas seluruh makhluknya, duna takyifin wala mumassah.
Di atas arasnya jangan tanyakan bagaimana. Wala mumassah, jangan katakan Allah Subhanahu wa taala menempel di atas aras. Butuh kepada aras. Bagaimana mereka orang-orang ahlu kalam menganggap demikian. Kalau andai kata Allah di atas aras, aras ditarik, Allah kemana? Subhanallah. Siapa pula yang mau menarik aras? Dikiranya aras bagaimana aras di dunia ini yang begitu banyak orang berebut kekuasaan, kursi jabatan. Subhanallah. Aras adalah makhluk yang paling besar. 1 paling besar, 2 paling tinggi, 3 paling indah, 4 paling dekat dengan Rabb Tabaraka Ta'ala. 5 diciptakan Allah untuk kekal. Kiamat datang, aras tak hancur. Ya, karena memiliki kaki-kaki. Ya, 7 dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan tentang aras, Al-Arsh Al-Majid, aras yang agung. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wala a'lamu fi hadzal babi hadisan marfu'an illa hadits Abdullah ibn Umairah anil Ahnafi anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara ila sahaba. Naam. Jadi berkata Abdul Qasim, dalam perkara ini aku tidak tahu ada hadis yang marfu kepada Nabi SAW tentang antar langit pertama sekian, kedua. Ini dari perkataan perkataan Ibnu Mas'ud. Adapun dari Nabi aku tak tahu, kecuali kata dia hadis Abdullah bin Umairah dari Ahnaf dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah melihat ke atas awan. Naam. Wa qala ma tusammuna hadhihi? Qalu as-sahab. Qala wal muznu. Qalu wal muznu. Qala wal inanu. Qalu wal inanu. Naam, hasbuka. Jadi Rasulullah pernah melihat ke atas awan. Ma tusammuna hadhihi? Kata Rasulullah, kalian menamakan apa itu yang kalian lihat di atas awan? Qalu as-sahab, mereka mengatakan as-sahab. Qala wal muznu, bukankah juga dia bisa disebut dengan al-muznu? Al-muznu juga maknanya sama, awan. Dalam bahasa Indonesia ada awan, ada mega, sama artinya. Mega kan? Megawan. Iya. Ada mega, ada awan, ada juga dalam bahasa as-sahab, ada al-muznu. Wal muznu, qalu wal muznu. Minal muzni, minas sahab. Ya. Qala wal inan, kata Nabi, bukankah juga namanya al-inan? Qalu wal inan. Ya, semuanya maknanya sama, awan. Naam. Qala kam tarawna bainakum wa bainas sama'? Qalu la nadri. Qala bainakum wa bainahu imma wahidun aw ithnani aw 73 sanatan. Naam. Was-sama'u fawqaha kadzalika bainahuma mithla dhalik. حتى عد 7 سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر أعلاه بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء على ظهورهم الأرض بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى إلى فوق ذلك. Naam. Ya. Kemudian berkata Nabi SAW, kam tarawna bainakum wa bainas sama, kira-kira berapa jarak antara kalian dan langit? Qalu, mereka menjawab, la nadri, kami tak tahu. Qala, Nabi menjawab, bainakum wa bainahu, antara kalian dan langit imma wahidun aw ithnani aw 73 sana, sekitar 71, 72 atau 73 tahun. Ya. Was-sama'u fawqaha kadzalik bainahuma mithlu dzalik, antara langit ke langit seperti itu pula. Antara 71, 72, 73 tahun.
hatta adda sab'a samawat, sampai dihitunglah ke langit yang ketujuh. Thumma fawqa as-sama'i sabi'ati bahrun, kemudian di atas langit ketujuh ada lautan. Baina a'lahu wa asfalahu kama baina sama'in ila sama', antara atas lautan tersebut sampai ke dasarnya jaraknya sebagaimana jarak antara langit yang satu dengan langit yang kedua. Ya. Was-sama'u fawqaha kadzalik, kata beliau. Thumma fawqa dzalika thamaniyatu aw'al, kemudian di atas itu ada 8 malaikat yang berat-berat. Baina adlafihim wa rukabihim mithlu baina sama'in ila sama'. Ya, antara telinga mereka, anak telinga mereka sampai ke lutut mereka bagaikan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Ala zuhurihimul arsh, di atas pundak mereka arasy. Baina asfalahu wa a'lahu, baina asfalihi wa a'lahu mithla baina sama'in ila sama', yang mana jarak antara atasnya dengan bawahnya bagaikan jarak antara satu langit dengan langit lainnya. Thumma Allah Ta'ala fawqa dzalik, kemudian Allah di atas itu. Hadza haditsun sahih. Abu Qasim berkata hadis ini sahih, kharrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qaulul imami Abi Abdillah Muhammad bin Abi Zamanin Al-Maliki Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah perkataan daripada ulama-ulama mazhab Malik. Ya, kalau kita melirik ke belakang, ya, dia menyebutkan perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, kemudian dia sebutkan setelahnya perkataan Abul Qasim Khalid bin Abdullah Al-Muqri Al-Andalusi. Kemudian saat ini dia kembali menyebutkan perkataan ulama bermazhab Malik. Ya, siapa namanya? Ya, yang namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin Al-Maliki Al-Mashhur rahimahullah, yang begitu terkenal, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin. Naam. قال في كتابه الذي صنفه في أصول سنة باب الإيمان بالعرش. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وفي قوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Ya, dia berkata dalam kitab yang dia tulis berjudul Ushulus Sunnah, bab tentang beriman dengan adanya arasy dan pendapat ahlu sunnah bahwasanya Allah menciptakan arasy dan Allah mengkhususkan arasy menjadi makhluk yang tertinggi, ya, di atas seluruh apa-apa yang diciptakan. Aras adalah atap bagi seluruh makhluk. Sebagaimana yang tertinggi di rumah adalah atapnya, di bawahnya segala sesuatu, aras adalah bagikan atap bagi seluruh makhluk. Al-arsyu saqful makhluqat. Aras adalah atap bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Di atasnya tak ada lagi makhluk. Ya. Jadi perkataan Ahlussunnah bahwa Allah menciptakan aras dan Allah khususkan aras menjadi makhluk yang tertinggi di atas seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian Allah pun bersemayam di atas aras sebagaimana yang diterangkan tentang dirinya dalam firman-Nya. Jadi yang mengatakan Allah di atas aras, Allah sendiri. Bukan kita. Bukan Wahabi yang mengatakan di atas aras, Allah di atas aras. Tak ada. Allah sendiri. Dan dalam 7 tempat. Tak mampukah Allah SWT mendatangkan kalimat yang dapat dipahami manusia kalau bukan itu yang dia inginkan? Kalau dia ingin menguasai, tak mampu rupanya Allah mengatakan dalam satu tempat saja, Ar-Rahman 'alal arsy istaula, tak mampu. Tapi tak ada. 7 kali
berulang-ulang. Kemudian tak mampukah Nabi kita menjelaskan kepada umat manusia, bukan bersemayam maknanya, tapi menguasai, tak mampu Nabi. Subhanallah. Untuk apa dikatakan Nabi adalah orang terfasih dalam bahasa Arab? Bahwasanya Quran adalah merupakan sebaik-baik perkataan. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan kegagalan pemahaman ya ahlul kalam dalam perkara ini. Juga dalam firman yang berbunyi tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia menciptakan arsy. Ini Allah katakan tsumma, kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian dia menciptakan arsy. Nah, kemudian dia bersembunyi atas arsy. Setelah Allah menciptakan langit bumi, dia bersembunyi atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardh, meski dia maha tinggi di atas arsy-Nya, dia mengetahui apa yang masuk ke bumi. Ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke bumi Allah tahu. Apa saja yang turun berupa air hujan Allah tahu. Apa yang ditanam berupa biji-bijian yang masuk ke bumi Allah tahu. Apa yang ditanam berupa bangkai-bangkai Allah tahu. Apapun yang masuk ke bumi Allah tahu. Dimasukkan alat besar untuk mengeruk berbagai macam kekayaan bumi, minyak, emas, macam-macam Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Meski dia di atas arsy-Nya. Wa ma yakhruju minha, Allah pun tahu apa yang keluar dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, barang tambang, berbagai hal. Tahu Allah Subhanahu wa taala apa yang keluar dari muka bumi ini. Lahar dan semacamnya, ya Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, Allah tahu apa yang keluar dari langit, wa ma yanzilu, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fi, Allah tahu apa yang turun dari langit berupa malaikat-malaikatnya, hujan dan semacamnya, wahyu, dan apa yang ya'ruju, yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala juga Allah mengetahuinya. Berupa malaikat-malaikatnya, amalan anak manusia, perkataan mereka yang baik-baik yang naik kepada Allah, Allah tahu. Berapa sisa waktu kita? Ya. Tafadhal. Baca lagi itu. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. Kemudian hadis dia yakni al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin Al-Maliki menyebutkan juga hadis yang tadi kita sebutkan, Abu Razin Al-Uqaili. Dia bertanya Rasulullah, di manakah Tuhan kita Allah sebelum dia menciptakan langit bumi? Maka Nabi menjawab, fi ama, Allah di atas awan, atau Allah dalam keadaan tidak diketahui manusia. Ya, ma fawqahu hawaun wa ma tahtahu hawa, tak ada di atas awan itu apapun, tak ada di bawahnya apapun. Thumma, kemudian khalaqa arsyahu al-ma, barulah dia ciptakan arasnya di atas air. Ya, ini yang dikatakan dengan azali, alam ketika tak ada apapun juga. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ketika tak ada apapun juga, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Tsumma ذكر الآثار في ذلك إلى أن قال باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة أن الله تعالى بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Hasbuka. Thumma dzakar al-athara fi dzalik. Kemudian beliau ya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin menyebutkan athar, riwayat-riwayat tentang hal itu. Dia berkata, ya, bab al-imanu bil hujub, mengimani adanya hijab Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada hijabnya. Hijabnya adalah cahaya. Karena itulah Nabi tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi ditanya oleh istrinya, ibunda kita Aisyah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Hai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau Mi'raj? Kata Rasulullah, nurun, anna arah, cahaya. Bagaimana aku mampu melihatnya? Kata Nabi, hijabuhu nurun, hijab Allah adalah cahaya. Ya, hijab inilah Allah singkap untuk gunung Tursina hancur meleleh, sehingga Musa pun jatuh pingsan
Kapan itu? Ketika Musa ingin melihat Allah. Kata Allah, lan tarani, engkau tak akan mampu melihatku. Walakin inzur ila jabal, kau lihatlah kepada gunung ini. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung ini bisa tetap di tempat, fa sawfa tarani, engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, manakala Tuhan menampakkan hijabnya kepada gunung seketika gunung hancur. Fakharra Musa sa'iqa, seketika Musa jatuh tersungkur pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik, tatkala dia bangun dia katakan, ya Allah, Engkau Maha suci, aku taubat kepadamu. Tak berani lagi Musa meminta agar melihat Allah karena tak mampu. Di mana tak mampu? Di dunia. Karena dunia ini begini lemahnya. Kita tak makan 5 hari di dunia mungkin mati kita. Di padang mahsyar berdiri tak makan berapa ribu tahun. Ya, tak mati-mati. Tak ada lagi kematian. Ya. Kata beliau, wa min qawli ahli sunnah, di antara perkataan ahli sunnah, anna Allah Ta'ala ba'inun min khalaqih. Allah berpisah dari makhluknya. Ba'in, mana ba'in? Berpisah. Bukan menyatu sebagaimana dikatakan oleh kaum Nasara. Tuhan menyatu dalam Isa bin Maryam. Atau yang dikatakan oleh tokoh sufi Al-Hallaj, Tuhan menyatu dengan dirinya. Mustahil. Emangnya Tuhan ya bagikan ruh yang begitu kecilnya? Ya, tidak. Allah itu maha besar. Bukan bagikan ruh dalam badan kita ini. Tidak. Allah itu punya zat. Allah punya sifat. Dia maha besar, maha agung. Bumi digenggamnya hari kiamat dengan tangannya. Ya, dan langit dia gulung dengan tangan kanannya. Allah maha besar. Bagaimana mungkin Allah dapat bersatu dengan makhluk? Sementara Allah zat yang berpisah daripada makhluknya selama-lamanya. Karena itulah ketika Nabi mengatakan Tuhan turun di sepertiga malam terakhir, jangan bayangkan Allah seperti makhluk. Berarti konsekuensinya Allah masuk ke langit pertama, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Tidak. Allah tak pernah dalam makhluk. Allah selama-lamanya di atas makhluk. Jadi bagaimana Allah turun? Jangan tanyakan bagaimana. Gak usah kau tanyakan bagaimana Allah turun. Bagaimana ruhmu sendiri dalam badanmu kau tak tahu. Ya. Ba'inun min khalqihi muhtajibun anhum bil hujub. Allah Subhanahu wa taala memiliki hijab dari makhluknya dengan berbagai macam hijab-hijab. Ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.